Baru-baru ini Menteri Pemuda dan Olahraga kita, Dito Aryo Tejo ini jadi sorotan. Soalnya dia punya LHKPN, tercatat harta kekayaannya itu mencapai 282 miliar rupiah di usianya yang baru 32 tahun. Iya, KPK pun mencium kejanggalan karena pas dilihat ada aset gitu yang bersumber dari hadiah. Nilainya ini mencapai 162 miliar rupiah. Pertanyaannya kok bisa dia dapat hadiah sebesar itu di umur yang segitu? Jadi gini ceritanya. Sebelum masuk ke pembahasan, kita bahas sedikit dulu tentang Dito ya. Jadi, Menpora kita, Dito Aryo Tejo ini adalah anak dari pasangan Ari Prabowo Aryo Tejo dan Arti Laksmigati Aryo Tejo. Ayahnya ini pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Aneka Tambang atau PT Antam. Kalau udah dengar kata Antam tuh, gue sendiri langsung kayak emas gitu, identik banget sama emas gitu. Nah, dia menjabat dari tahun 2017, terus pada tahun 2019 dia dicopot sama Menteri BUMN Erick Thohir. Kenapa dicopot sama Menteri BUMN? Karena PT Antam ini milik atau perusahaan milik BUMN gitu. Tapi ayahnya Dito ini adalah seseorang yang melaporkan adanya dugaan korupsi di PT Antam ini. Korupsinya bisa merugikan negara sebesar 100,8 miliar rupiah. Jadi baru-baru ini ayahnya Dito ini lagi diperiksa oleh KPK sebagai saksi. Oke, siapa lagi orang-orang tajir di dekatnya? Ada saudara perempuannya Dito namanya Mesti Aryo Tejo. Dia ini, Mbak Mesti ini pernah masuk daftar Forbes Under 30. Jadi itu adalah daftar orang-orang yang berusia di bawah 30 tahun tapi sudah menginspirasi dan kaya raya. Jadi tadi orang tuanya udah kaya raya, Direktur Utama PT Antam yang pasti berurusan sama peremas-emasan dan pertambang-tambangan, dan juga ada tadi saudaranya Mbak Mesti yang bisa masuk ke daftar Forbes Under 30. Tapi Ditonya sendiri ini pun adalah businessman. Dia pernah jalanin usaha di bidang energi, pertahanan, terus coworking space, sampai startup juga pernah dia jalanin. Semuanya ini tergabung dalam satu grup perusahaan namanya Grup Para Ventures. Dan gak sampai di situ aja, Dito ini juga komisaris utama dari PT Kartika Karya Ekanusa dan PT Shailendra Pangan Indonesia. Masih kurang, Dito ini juga deket sama artis yang kita tahu duitnya banyak banget, yaitu Raffi Ahmad. Jadi dia turut membesarkan Rans, khususnya di Rans Sport, dan dia ini menjabat sebagai salah satu chairman untuk klub sepak bolanya. Mantep banget pokoknya circle-nya Mas Dito. Jadi mungkin karena pengalamannya dia berbisnis, juga berorganisasi dia aktif, ini dia dipandang gitu dan akhirnya terpilih sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi kali ini menteri kita beneran muda ya untuk Menteri Pemuda dan Olahraga gitu. Ditambah lagi mungkin juga karena udah tajir nih, udah banyak gitu duitnya, jadi jauh lah ya dari yang namanya korupsi. Oke, back to topic. Jadi mungkin angka miliaran, ratusan miliaran rupiah itu terbilang wajar dan gak mengagetkan kali ya untuk sosok seperti Dito yang punya privilege, punya link ke orang-orang ternama, dan juga dia pernah berbisnis. Tapi yang namanya udah jadi menteri ya pasti menjadi sorotan masyarakat. Jadi Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nenggolan waktu itu nelpon Dito dan ini katanya. Nah, Menpora ini tadi pagi kita klarifikasi. Saya yang nelfon Menpora, nanyain ini apa dalamnya, suratnya apa. Memang di situ kenapa kita kaget karena ditaruh istilah hadiah. Seumur-umur di database KPK yang namanya hadiah paling gede ya ini, gitu. Rupanya beliau diadvis sama entah siapa gitu bahwa kalau ini kan ada kolomnya usaha sendiri, warisan, hadiah, hibah tanpa akta, dan hibah. Rupanya diadvis kalau hibah tuh harus pakai akta. Jadi hadiah aja nih, ada hadiah. Jadi kita kaget karena selama ini database kita nggak ada hadiah yang segede gitu. Jadi, tapi tadi pagi kita klarifikasi, apa sih nih Pak isinya nih yang namanya hadiah gitu ya. Terutama kita nanya, ini nama siapa nih sebenarnya gitu kan. Dan akhirnya disimpulkan gitu dan beliau setuju bahwa beliau akan merevisi LHKPN-nya. Jadi dari kategori hadiah mau diganti jadi hibah tanpa akta gitu. Karena gua terangin bahwa hadiah itu konotasinya gratifikasi Pak gitu kan, walaupun kalau hadiah dari keluarga sebenarnya enggak, tapi daripada udahlah hibah tanpa akta saja. Jadi tidak benar bahwa hibah itu harus pakai akta. Nah, benar juga.
Beberapa hari kemudian, Kemenpora gedungnya ini didatangi sama KPK, sama Pahala Nainggolan ini. Awalnya gue pikir ini pasti ada kaitannya nih sama LHKPN dia yang lagi jadi sorotan itu. Tapi pas ditanya, Dito sih ngakunya ini cuma untuk membahas program pencegahan korupsi yang lagi dibikin sama Kemenpora dan juga KPK. Baru saja Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menerima kunjungan begitu dari Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Bapak Pahala Nainggolan. Ya, kunjungannya baru saja selesai dan Pahala baru saja meninggalkan gedung Kemenpora. Tapi karena gue masih penasaran itu LHKPN-nya gimana dan hasil klarifikasinya apa, ya kita tanya langsung dong. Pas ditanya, ternyata aset-asetnya itu adalah tanah, rumah, dan apalagi tadi, mobil. Dan itu semua dikasih sama orang tuanya Dito. Tante, Om lagi nyari anak angkat nggak? Saya juga mau diangkat jadi anaknya. Nah, tapi semuanya itu nggak dimasukin ke sumber hibah. Jadi pemberian dari orang tua ke anaknya itu kan dikategorikannya jadi hibah gitu. Tapi nggak dimasukin karena ternyata butuh akta. Bingung lah Pak Dito ini, gimana nih? Karena dia baru pertama kali juga jadi menteri, pertama kali isi LHKPN mungkin. Jadi ya alibinya seperti itu. LHKPN ini tadi ada kendala di soal definisi, mungkin bisa dielaborasi Pak, itu jadi, seperti apa? Tadi yang seperti saya sampaikan pada saat preskon, waktu kita mengisi itu kan ada beberapa aset yang milik istri saya yang diberikan oleh bapak mertua saya, ya, which is orang bapaknya istri saya dari sebelum saya nikah. Iya, iya. Nah, waktu itu kita diskusi kalau hibah itu posisinya itu harus merubah nama. Jadi misalnya dari orang tua istri saya tadi namanya menjadi nama istri saya itu masuk kategori hibah. Sedangkan ini dibelikan direct atas nama istri saya oleh orang tua saya. Orang tua istri orang saya. Tua, iya. Makanya waktu itu kalau dibilang hibah nggak pas dong. Iya. Berarti hadiah. Ternyata waktu dulu KPK bikin hadiah ini untuk kalau ada pejabat negara mendapat undian ya Pak, undian door prize penghargaan. Jadi ternyata beda. Sedangkan kalau di kita dibikin hadiah ya hadiah. Jadi ini berarti ini lagi kata-kata aja ya Bang? Kata-kata aja. Lagi proses untuk itu ya Pak, untuk tinggal dirubah setelah didalami cocoknya ternyata hibah tanpa akta. Jadi ini sudah merupakan menurut saya proses dan konsekuensi menjadi menteri termuda dan yang pasti disorot. Nah, jadi gitu guys, masalahnya adalah tinggal mengubah si hadiah itu menjadi hibah tanpa akta. Terus udah nggak ada tindak lanjut apa-apa dari KPK. Menurut kalian gimana? Komen di bawah dan nantikan video-video selanjutnya. Siapa tahu ada perkembangannya. Cuma di Cerlap Cerita Lapangan.